selamat datang. Pasti kita semua pernah ya ngerasain udah jam 2 pagi tapi mata masih melek, ngeliatin langit-langit kamar berharap banget bisa tidur. Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin soal susah tidur aja. Kita akan kupas tuntas kenapa sih tidur yang berkualitas itu penting banget buat kesehatan dan gimana caranya kita bisa dapetin itu lagi. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Udah di kasur, guling-guling ke kanan, guling-guling ke kiri, tapi pikiran malah lari-larian, kayak lagi maraton. Atau mungkin Anda tipe yang gampang kebangun tengah malam, terus mau tidur lagi susahnya minta ampun. Kalau Anda ngerasa, wah ini gue banget, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan pembahasan kali ini kami buat khusus untuk Anda. Kabar baiknya, ada solusinya. Dan solusinya ini aman, alami, dan bisa dilakuin siapa aja tanpa harus bergantung sama obat-obatan. Sebentar lagi, kita akan bedah satu teknik yang kelihatannya simple, tapi efeknya luar biasa, yang emang dirancang untuk ngebantu tubuh dan pikiran Anda masuk ke mode istirahat secara natural. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Sebelum kita bahas solusinya, penting banget buat kita paham kenapa sih masalah ini tuh serius banget. Kurang tidur itu bukan cuma soal ngantuk besoknya, tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam ke kesehatan fisik dan juga mental kita. Idealnya nih, tubuh kita itu butuh tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Angka ini tuh kayak golden standardnya lah buat pemulihan tubuh yang optimal. Tapi ya gitu, kenyataannya banyak dari kita yang susah banget buat dapetin waktu tidur segitu secara konsisten. Nah, coba diperhatiin data di grafik ini. Ini bukan cuma sekedar angka loh, ini cerminan dari hari-hari kita. Riset nunjukin dengan sangat jelas, kalau kita rutin tidur kurang dari 7 jam, produktivitas bakal langsung turun. Jadi lebih susah buat konsentrasi, bahkan daya ingat kita bisa keganggu. Jadi kalau siang-siang ngerasa lemot, itu bukan cuma perasaan, tapi emang ada dampak nyatanya. Dan ini jadi lebih serius lagi kalau waktu tidur kita kurang dari 6 jam. Ini udah bukan lagi soal performa kerja yang sedikit menurun. Kalau dibiarin dalam jangka panjang, ini bisa merusak fungsi otak kita secara signifikan. Yuk kita lihat lebih detail lagi, apa aja sih dampaknya? Jadi apa artinya ini buat kehidupan kita sehari-hari? Gini, waktu kita kurang tidur, fokus jadi pecah. Emosi juga jadi nggak stabil, mungkin jadi gampang banget marah atau gampang sedih tanpa alasan yang jelas. Reaksi kita jadi melambat, dan yang paling bahaya, kemampuan kita buat ngambil keputusan yang penting dan jernih bisa banget terganggu. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Banyak orang kalau susah tidur langsung kepikiran obat. Tapi tunggu dulu, ada alternatif yang jauh lebih aman dan alami, sebuah teknik relaksasi yang udah terbukti ampuh. Dan ini bukan teknik relaksasi biasa ya. Metode ini tuh awalnya dikembangin buat situasi-situasi yang super ekstrim, buat ngebantu orang-orang yang harus bisa tidur cepat dalam kondisi yang sangat menekan. Coba bayangin deh, kalau teknik ini aja berhasil di kondisi kayak gitu, kemungkinan besar ini juga bakal ampuh di kamar tidur Anda yang nyaman dan tenang. Prinsip dasarnya itu sebetulnya simple banget, tapi justru disitulah kekuatannya. Idenya begini, kita nggak bisa maksa pikiran buat diam, tapi kita bisa perintahkan tubuh kita buat rileks. Jadi, dengan sengaja kita lepasin ketegangan otot satu persatu dari wajah sampai ujung kaki, kita tuh kayak ngirim sinyal ke otak kita. Hey, semua aman kok. Nah, nanti pikiran juga bakal ikutan tenang. Sekarang, kita masuk ke bagian prakteknya. Saya akan memandu Anda, langkah demi langkah, buat ngelakuin teknik ini. Anggap aja ini latihan yang nanti malam bisa langsung Anda coba sendiri. Yuk, kita siap-siap dulu. Persiapannya gampang banget kok. Pertama, cari tempat yang tenang, di mana Anda nggak akan diganggu. Terus, redupkan lampu, biar tubuh kita dapat sinyal kalau ini waktunya istirahat. Nah, yang ini penting banget. Jauhin handphone atau gadget lainnya. Terakhir, cari posisi senyaman mungkin. Mau duduk santai atau langsung berbaring di kasur juga boleh. Oke, ini dia 5 langkah simpelnya. Kita akan mulai dari bagian paling atas, wajah dan bahu, terus turun ke badan, lalu ke lengan dan kaki. Kalau badan udah rileks, kita lanjut menenangkan pikiran dengan visualisasi. Dan terakhir, kita kunci semuanya pakai pernapasan yang teratur. Yuk kita mulai langkah pertama, wajah dan bahu. Tarik napas yang dalam dan pelan. Pas Anda buang napas, coba rasain dan lepasin semua ketegangan di wajah. Dahi yang mungkin mengkerut, coba lemesin. Otot di sekitar mata, biarin rahang Anda sedikit kebuka dan rileks. Sekarang lanjut ke langkah kedua dan ketiga, badan, lengan, dan kaki. Coba rasain bahu Anda turun, menjauh dari telinga. Biarin punggung Anda bersandar sepenuhnya. Rasain lengan dan tangan Anda jadi berat dan hangat.
Lakuin hal yang sama buat kaki Anda, biarin semua ketegangan itu ngalir keluar sampai ke ujung-ujung jari. Nah, sekarang badan udah mulai rileks kan? Yuk, kita ajak pikiran kita buat ikutan. Ini langkah keempat, visualisasi. Sambil tutup mata, coba bayangin satu tempat yang bikin Anda ngerasa bener-bener aman dan damai. Mungkin itu pantai dengan pasir hangat dan suara ombak yang menenangkan, atau mungkin hutan sejuk dengan aroma tanah basah sehabis hujan. Nggak perlu yang rumit, cukup bayangin Anda ada di sana dan rasain ketenangannya nyelimutin Anda. Dan ini langkah terakhir, langkah kelima. Sebagai penutupnya, kita kunci semua relaksasi ini dengan napas. Coba tarik napas pelan-pelan lewat hidung, rasain perut Anda mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan jauh lebih pelan lagi lewat mulut. Seolah-olah Anda lagi ngeluarin semua sisa-sisa pikiran yang mengganggu. Napas yang pelan kayak gini tuh ibaratnya kayak kita neken tombol mode istirahat di tubuh kita. Ini adalah sinyal biologis paling jelas buat bilang ke seluruh tubuh kita. Oke, semuanya aman, waktunya istirahat total. Kita udah lewatin semua langkahnya, tapi ada satu hal lagi yang penting banget buat dipahami. Teknik ini tuh bukan tombol ajaib yang sekali pencet langsung berhasil, tapi ini adalah sebuah keahlian. Jadi jangan langsung kecil hati ya kalau pas pertama kali nyoba, pikiran Anda masih kemana-mana. Itu wajar banget kok. Kuncinya itu cuma satu, konsistensi. Semakin sering Anda latihan, tubuh dan pikiran Anda bakal makin pinter dan makin cepat ngerespon sinyal untuk rileks dan akhirnya tertidur. Terus, kapan aja kita bisa pakai keahlian baru ini? Pertama, jadiin ini ritual setiap malam sebelum tidur. Kedua, kalau Anda kebangun di tengah malam, jangan panik. Pakai teknik ini buat ngebantu tidur lagi. Bahkan, di siang hari pas lagi ngerasa cemas atau stres, Anda bisa curi waktu beberapa menit buat ngelakuin ini. Anggap aja ini alat bantu yang bisa Anda pakai kapanpun dan dimanapun. Nah, ini ilustrasi yang pas banget buat ngegambarin apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab susah tidur itu seringkali cuma 3 hal. Pikiran yang nggak bisa diam, otot yang tegang, sama napas yang nggak teratur. Teknik yang barusan kita pelajari ini secara langsung menyerang ketiga penyebab itu dan mengubahnya jadi pikiran yang tenang, otot yang rileks, dan napas yang pelan dan teratur. Pada akhirnya semuanya kembali ke satu hal yang paling mendasar. Tidur yang berkualitas itu adalah fondasi dari seluruh kesehatan kita. Dengan menguasai kemampuan buat merilekskan diri, Anda bukan cuma lagi ngatasin masalah susah tidur, tapi Anda juga lagi ngambil alih kendali atas energi, fokus, dan mood Anda setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa saya punya waktu buat ini, tapi apa saya siap untuk menjadikan tidur sebagai prioritas utama saya?